Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa suara Waalaikumsalam saya terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apa suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Baik, kita mulai acara kita pada siang hari ini. Ya, kita mulai acara kita pada pertemuan ini. Yang kami hormati Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapak Litbang Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda, Bapelitbang, Baperida, Brida Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dalam acara kita ini, acara pertama kita mintakan sambutan kepada Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta webinar ya, penyampaian hasil pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Utara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bertemu ya, ada acara webinar yang khusus nanti di acara ini akan disampaikan hasil pengukuran IPKD Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan ya beberapa bulan yang lalu ya Pak Sapri ya. Tetapi ini yang kita sampaikan baru hasil pengukuran yang berupa nilai. Untuk predikat itu akan dikeluarkan secara resmi ya, dipublish secara resmi nantinya oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Itu sepertinya sekitar akhir bulan November, Bapak Ibu. Hasil pengukuran kabupaten kota ini juga sudah dikeluarkan secara resmi ya, ada websitenya, nanti akan disampaikan di sesi paparan ya oleh Pak Safri ya. Bapak Ibu, kita ingin juga menyampaikan evaluasi nih terhadap apa yang sudah kita laksanakan untuk mencapai indikator-indikator IPKD, terutama kinerja tata kelola keuangan daerah, terutama khususnya kepada kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya, indeks IPKD ini dihitung dengan menggabungkan berbagai variabel, berbagai aspek yang mencakup tidak hanya perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi keuangan daerah. Dan ketika kita lakukan pengukuran, baik untuk
provinsi dan kabupaten kota masih belum optimal juga Bapak Ibu hasilnya, karena masih hampir-hampir mirip ini dengan hasil pengukuran IPKD Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota tahun kemarin ya, tahun lalu ya, tahun 2023. Di mana Sumatera Utara untuk 2023 skornya 70,59. Kabupaten kota nilai tertinggi itu tahun lalu Tapanuli Utara, skornya 81,25. Kota Medan juga ya dapat nilai tertinggi tahun lalu 88,59, dan masih ada juga beberapa kabupaten kota yang masih belum optimal dalam pencapaian nilai ya, untuk IPKD. Masih ada yang terendah itu 53, sekian. Gak usahlah saya sebutkan di sini, nanti keluar itu Bapak Ibu hasilnya, kita tunggu akhir bulan 11 ini. Nah, secara overall Bapak Ibu, ketika provinsi melakukan pengukuran, IPKD kabupaten kota itu masih rendah pada penilaian dimensi 1 ya, di mana kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran itu masih banyak indikator-indikator yang belum sesuai, terutama program kegiatan yang ada di dokumen perencanaan RPJMD, RKPD atau RPD ya, dengan KUAPPAS dan APBD. Nah, ini yang harus kita lakukan evaluasi ya. Kita monef memang kita intensifkan Bapak Ibu, sehingga temuan-temuan ketidaksesuaian ini menjadi semakin minim untuk tahun ke depannya. Kemudian ada untuk dimensi 2. Nah, ini yang agak perlu kita stressing bersama ya. Kita jadikan atensi ya Bapak Ibu ya. Alokasi anggaran belanja untuk APBD terutama dalam program kegiatan bidang khusus untuk SPM ya, standar pelayanan minimal, masih banyak yang belum lengkap, tidak dianggarkan. Distribusinya seperti SPM infrastruktur ya, kemudian SPM pendidikan, SPM sosial dan sebagainya, itu ada 6 Bapak Ibu. Masih ada kabupaten kota yang kesusahan ini untuk menentukan bahwa program kegiatan ini memang mengampu untuk SPM. Jadi belum ada plotting mapping yang memang ya sesuai dengan kriteria peruntukan SPM tadi. Jangan lupa Bapak Ibu, tahun 2025 ya, kita menggunakan N-1 ya. SPM untuk infrastruktur itu berapa Pak Sapri? 25% ya. 40% ya. 40% berlaku sejak tahun 2027. Jadi harus ada ini Bapak Ibu langkah-langkah tepat sasaran untuk mengawal SPM infrastruktur yang memang menjadi kewajiban kita ya, tahun 2027 itu besarannya sekitar 40%. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi keuangan daerah ya. Masih sering ditemui dokumen yang waktu penetapan dan waktu unggah di website ya, ini ya, di website yang nanti akan diunggah oleh Dinas Kominfo ya, lewat 30 hari. Nah, ini yang jadi permasalahan juga. Seharusnya kita dapat nilai optimal dari dari dimensi ketiga, transparansi keuangan daerah, yang notabene hanya upload ya, upload di website resmi, itu masih terlambat dan masih banyak dokumen yang belum dapat diakses. Jadi ketika diklik tidak terbuka ya, kemudian lambat dari waktu yang ditentukan 30 hari, itu jadi penilaian dan banyak sekali yang kurang penilaiannya gara-gara dimensi 3 ini. Kemudian dimensi 4. Nah, ini untuk penyerapan anggaran ya. Masih ditemukan penyerapan belanja modal dan belanja tak terduga yang belum mencapai 80%. Nah, ini menjadi pengurang nilai juga ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita rekapitulasi, masih banyak kabupaten kota yang
bottleneck-nya di dimensi 4 ini, penyerapan anggaran. Kemudian untuk dimensi 5, nah ini krusial ini Bapak Ibu, satu saja variabel atau indikator dari dimensi 5 yang tak dipenuhi, itu tidak bisa dilakukan penilaian ya. Yang pertama, indeks solvabilitas jangka pendek ya. Kewajiban utang jangka pendek ini Bapak Ibu masih kita rata-ratakan masih rendah ya. Sehingga ketika dilakukan penilaian, inilah menjadi pengurang terbesar. Kemudian masih juga rendah di indeks fleksibilitas keuangan. Masih perlu dilakukan pengurangan-pengurangan ya untuk belanja pegawai dan total kewajiban utangnya. Ini nanti mungkin bisa kita jadikan semacam pembelajaran ya ke depan. Nanti rencananya Bapak Ibu, Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara melalui bidang riset dan inovasi, kita akan menyusun satu policy brief ya, judulnya mungkin strategi ya, strategi meningkatkan atau memperbaiki capaian ya, capaian indeks keuangan daerah baik itu provinsi dan kabupaten kota. Nanti akan kita bedah ini satu-satu temuan-temuan yang kita temui di kabupaten kota terkait pemenuhan indikator IPKD ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan masih juga rendah ya di dimensi 5 terkait indeks solvabilitas jangka panjang. Ya. Disarankan ini untuk peningkatan total aset tetap sehingga nanti akan meningkatkan penambahan penghasilan dalam pembangunan daerah. Yang terakhir untuk dimensi 5 masih rendah juga yang kita temui di indeks solvabilitas layanan. Aset tetap juga ini untuk memenuhi dan mempertahankan tingkat layanan masyarakat. Terakhir untuk dimensi 6 ini sepertinya tidak ditemui kesulitan karena untuk opini BPK ya, ini dapat semua kita. Tetapi masih ada juga kabupaten kota yang memperoleh opini BPK wajar dengan pengecualian untuk tahun 2023. Jadi kita harapkan akan meningkat untuk penilaian IPKD tahun depan. Saya rasa Bapak Ibu strategi-strategi yang akan kita tempuh nantinya ya untuk memperbaiki pencapaian IPKD ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan akan ada policy brief tertulis. Kami share nanti ke seluruh Bapak Ibu di kabupaten kota ya apa strategi yang harus kita laksanakan bersama. Itu bulan 11 ya kita publish. Yang kedua, Bapak Ibu dari kabupaten kota serta OPD Provinsi Sumatera Utara ini akan kita coaching klinik lebih mendalam lagi. Kita akan mendampingi Bapak Ibu ya lebih tepat lagi untuk pencapaian IPKD. Kemudian yang ketiga, kami harapkan dari internal ya kabupaten kota untuk regulasi mungkin dengan memperkuat kolaborasi dan sinergitas di perangkat daerah yang mengampu indikator-indikator pengampu IPKD ini. Jangan nanti Bapedanya yang bergerak sendiri tidak didukung oleh seperti BKAD atau Dinas Kominfo. Karena memang data-data yang kita dapat, indikator yang kita dapat ini Bapak Ibu, tidak dari Bapeda saja. Ini sifatnya konvergensi ya Bapak Ibu ya. Seluruh OPD pengampu harus bersama-sama bersinergi dan bertanggung jawab dalam memenuhi capaian IPKD yang lebih bagus lagi. Kemudian Bapak Ibu nanti di sesi paparan akan disampaikan sekilas ini oleh Pak Syafri ya sebagai narasumber kita terkait strategi-strategi yang sudah saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu dari kabupaten kota nantinya apabila ingin berdiskusi ya terkait masih lemahnya di mana kita, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki, langkah-langkah seperti apa, silahkan kita diskusikan bersama. Dan ini bukan rapat terakhir ya Bapak Ibu, tahun depan mulai start Januari ya, langkah-langkah preventif untuk pencapaian IPKD yang lebih bagus
segera kita harus laksanakan bersama. Ini jadi atensi kita bersama, Bapak. Baik, saya rasa demikian untuk pembukaan pada rapat webinar kali ini. Semoga rapat webinar ini membawa dampak yang positif ya, bermanfaat bagi kita semua, baik itu di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota. Terima kasih Bapak Ibu dan atas perhatiannya ke depannya untuk mengikuti webinar kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan ke sesi paparan dan diskusi. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Pelitbang Provinsi Sumatera Utara, Ibu Tapisari Rukunda Bulan Siregar, yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai acara penyampaian hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023, di mana untuk predikat akan kita tunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri karena mereka sedang menyusun untuk rekapitulasi untuk ditetapkan predikat yang akan diberikan nanti mungkin pada akhir November atau pertengahan awal bulan November. Baik Bapak Ibu, izin saya share materi kita pada hari ini. Apa sudah kelihatan materinya Bapak Ibu? Izin, materinya apa sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Belum muncul di sini. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, izin saya mulai. Jadi di sini kita menyampaikan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang kita peroleh dari website yang dari BSKDN, yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah IPKD bskdn kemendagri.go.id. Mungkin bisa juga Bapak Ibu buka nanti setelah acara ini. Baiklah, untuk pertama sekali kita mulai, yaitu pertimbangan dari Kemendagri, yaitu untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, di mana Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian atas poin tersebut, maka perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang telah dikeluarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Baik, untuk ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui dimensi dan indikator indeks pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, di mana di dimensi pertama ini ada 5 indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu kesesuaian program RPJMD dan RKPD. Kemudian yang kedua kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian program KUA PPAS dan APBD.
Dan yang keempat, kesesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS. Kemudian yang kelima yaitu kesesuaian pagu KUA PPAS dan APBD. Kemudian untuk dimensi 2 yaitu indikator pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, di mana untuk alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan, ini mandatory spending ya, sama-sama kita ketahui, minimal 20% dari APBD. Kemudian yang kedua, alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25% dari dana transfer umum. Kemudian yang keempat yaitu alokasi jumlah belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah kita tetapkan bersama atau yang telah berlaku. Kemudian dimensi 3 yaitu transparansi keuangan daerah. Ini mencakup satu, ketepatan waktu pengungkapan. Yang kedua yaitu keteraksesan. Jadi dokumen keuangan itu pada waktu ketepatannya itu adalah sebelum 30 hari. Tidak boleh lewat sampai dengan 30 hari. Kemudian keteraksesan di sini itu bisa diakses di dalam websitenya Pemda atau kabupaten kota yang tidak dilakukan di Google Drive. Jadi jangan sampai kita lakukan kembali di dalam Google Drive. Jadi harus dia nampak di dalam websitenya Pemda kabupaten kota. Baik, yang keempat yaitu dimensi penyerapan anggaran. Ada 4 indikator dalam dimensi 4 ini, yaitu yang pertama belanja operasional, kemudian yang kedua belanja modal, yang ketiga belanja tidak terduga, dan yang keempat belanja transfer. Kemudian untuk dimensi 5 yaitu kondisi keuangan daerah. Di sini ada 6 indikator yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama kemandirian keuangan, yang kedua solvabilitas jangka panjang, yang ketiga fleksibilitas keuangan, yang keempat solvabilitas layanan, yang kelima solvabilitas operasional, dan yang keenam solvabilitas jangka pendek. Yang keenam yaitu dimensi opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi di sini hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut harus dengan wajar tanpa pengecualian. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari hasil pengukuran Indeks Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2023, di mana dimensi 1 yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran kita mendapat nilai 8,016 dari nilai maksimum adalah 15. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD kita mendapat nilai 19,643 dari nilai maksimal yaitu 20. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah kita meloleh nilai maksimal 15. Jadi di sini kita memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Kemudian dimensi 4, penyerapan anggaran, kita memperoleh nilai 10 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 5 yaitu kondisi keuangan daerah, kita memperoleh nilai 2,928 dari nilai maksimal yaitu 15. Kemudian untuk opini wajar tanpa pengecualian kita memperoleh nilai 15. Jadi dari total indeks kita memperoleh nilai 70,586. Kemudian untuk kabupaten kota, kita urut dari yang paling tertinggi nilainya yaitu Kota Medan. Jadi pada tahun ini hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, Kota Medan memperoleh nilai tertinggi, di mana kesesuaian dimensi 1 dokumen perencanaan penganggaran memperoleh nilai 12,646 dari nilai maksimal yaitu 15. Kemudian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai maksimal yaitu 20. Kemudian transparansi dimensi 3 yaitu pengelolaan keuangan daerah, transparansinya menoleh nilai 15, nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 4 penyerapan anggaran memperoleh nilai maksimal juga yaitu 20.
Dan kondisi keuangan daerah juga di sini mempunyai nilai rendah juga, karena memang kondisi keuangan daerah untuk seluruh Indonesia mungkin memang rendah ya. Jadi di sini kondisi keuangan daerah untuk Kota Medan 5,945 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah juga memperoleh nilai maksimal. Jadi di sini total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Medan memperoleh nilai 88,591. Jadi untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Kota Medan dengan nilai indeks 88,591. Kemudian untuk yang kedua yaitu Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun anggaran 2023 ini, Kabupaten Tapanuli Utara untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, memperoleh nilai 9,023 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk dimensi 2, memperoleh nilai maksimal yaitu 20. Kemudian untuk dimensi 3 memperoleh nilai maksimal juga yaitu 15. Dan untuk dimensi 4 penyerapan anggaran juga memperoleh nilai maksimal 20. Kemudian untuk kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,223 yang dari nilai maksimal yaitu 15. Dan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Dan total indeks yang diperoleh Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 81,246. Baik, kita lanjut untuk posisi yang ketiga yaitu Kabupaten Asahan. Di mana untuk Kabupaten Asahan dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 11,348 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk dimensi 2 pengalokasian anggaran itu memperoleh nilai 19,827 dari nilai maksimal 20. Kemudian untuk dimensi 3 memperoleh nilai 14,483 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk dimensi 4 penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari jumlah maksimal 20. Kemudian untuk dimensi 5 kondisi keuangan daerah juga rendah di sini, itu nilainya 5,345 dari nilai maksimal yaitu 15. Dan untuk dimensi 6 memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Total indeks hasil pengukuran IPK di Kabupaten Asahan sebesar 81,003. Kemudian urutan yang keempat yaitu Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini Kabupaten Labuan Batu Utara memperoleh nilai untuk dimensi 1 sebesar 10,064 dari nilai maksimal 15. Kemudian dimensi 2 19,138. Kemudian dimensi 3 12,414. Kemudian dimensi 4 yaitu penyerapan anggaran memperoleh nilai maksimal 20 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 5 kondisi keuangan daerah di sini juga rendah kita, di sini memperoleh nilai 3,615 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Total indeks pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuan Batu Utara adalah sebesar 80,231. Kemudian untuk peringkat yang keempat yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, hasil pengukuran dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran memperoleh nilai 11,217. Kemudian untuk pengalokasian anggaran belanja dalam APBD itu memperoleh nilai 19,655 dari nilai 20 yang nilai maksimalnya. Kemudian untuk dimensi 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15.
Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran juga di sini memperoleh nilai maksimal yaitu 20. Kemudian dimensi 5 untuk kondisi keuangan daerah ini juga rendah. Kita di sini memang masih rendah kita di kondisi keuangan daerah itu dimensi 5. Sini Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh nilai 3,181 dari nilai maksimal yaitu 15. Kemudian dimensi 6 opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah ini memperoleh nilai 10,005 dari nilai maksimal 15. Jadi jumlah total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 memperoleh nilai 79,059. Kemudian untuk posisi ke-6 kita lihat di sini adalah Kota Gunung Sitoli. Jadi Kota Gunung Sitoli di sini dari hasil pengukuran tahun 2023 dimensi 1 memperoleh nilai 10,982, dimensi 2 memperoleh nilai 19,655, kemudian dimensi 3 memperoleh nilai 14,482, dan dimensi penyerapan anggaran dimensi 4 memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 5 kondisi keuangan di sini juga rendah yaitu 3,139. Dan untuk dimensi 6 opini BPK memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Dan total indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2023 sebesar 78,260. Kita lanjut. Untuk urutan ke-7 yaitu Kabupaten Nias Barat. Di sini untuk dimensi 1 memperoleh nilai 12,294. Kemudian untuk dimensi 2 pengalokasian anggaran memperoleh nilai 19,827. Kemudian untuk dimensi 3 transparansi pengelolaan daerah memperoleh nilai 13,707. Dan untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 5, kondisi keuangan daerah, sini memperoleh nilai 1,530 dari nilai 15 maksimal. Kemudian untuk dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Barat pada tahun 2023 sebesar 77,358. Kemudian kita lanjut untuk yang ke-8 yaitu Kabupaten Toba. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 9,591 dari 15 nilai maksimum. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,827 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 13,190 dari 15 nilai maksimal. Kemudian dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Dan kondisi keuangan daerah juga di sini rendah yaitu 4,692 per 15 dari 15 nilai maksimal. Kemudian dimensi 6 opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 Kabupaten Toba sebesar 77,301. Kemudian urutan yang ke-9 yaitu Kabupaten Dairi. Di sini Kabupaten Dairi pada tahun anggaran 2023 untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran memperoleh nilai 8,353 dari 15 nilai maksimal. Kemudian
dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimum. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai maksimal 15 dari 5 maksimal. Kemudian penyerapan anggaran juga memperoleh nilai maksimal 20. Dan dimensi 5, kondisi keuangan daerah juga rendah, yaitu 3,541. Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Di sini jumlah total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi pada tahun 2023 adalah sebesar 76,894. Kemudian kita lanjut ke yang ke-10, yaitu Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar pada tahun anggaran 2023 untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 11,391 dari nilai maksimal 15. Kemudian untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,655 dari 20 jumlah maksimal. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 10,603 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 13,333 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah di sini juga rendah, itu 5,910 dari nilai maksimal yaitu 15. Kemudian untuk dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2023 adalah sebesar 75,893. Kemudian untuk urutan yang ke-11 yaitu Kabupaten Nias. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 Kabupaten Nias untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 10,088 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 18,965 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 11,896 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran itu memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,858 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias tahun 2023 sebesar 74,809. Kita lanjut untuk yang ke-12, yaitu Kabupaten Pakpak Barat. Kabupaten Pakpak Barat tahun anggaran 2023 dari hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 11,742 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 2, yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,483 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 10,086 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Dan untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,100 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 6,
opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pak Barat tahun anggaran 2023 adalah sebesar 74,411. Kita lanjut. Untuk yang ke-13 yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun anggaran 2023 hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada dimensi 1 yaitu kesesuaian dengan perencanaan dan penganggaran sebesar 12,840 dari 15 nilai maksimal. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,483 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 12,414. Kemudian dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 4, penyerapan anggaran itu tadi 15 dari 20 nilai maksimal. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 4,076 dari 15 nilai maksimal. Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 10,005 dari 15 nilai maksimal. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023 adalah sebesar 73,817. Dan kita lanjut urutan yang ke-14 yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2023 memperoleh nilai hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dengan nilai 12,621 dari 15 nilai maksimal. Untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 19,655 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 8,017 dari 15 nilai maksimal. Untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,156 dari 15 nilai maksimal. Dan untuk dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Jadi total hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2023 memperoleh nilai total indeks 73,451. Kita lanjut. Untuk urutan yang ke-15 yaitu Kota Padang Sidimpuan. Pada tahun anggaran 2023, Kota Padang Sidimpuan memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dengan nilai 9,831 dari 15 nilai maksimal. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai maksimal yaitu 20. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 7,759 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,403 dari 15 nilai maksimal. Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15
Jadi total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Sidimpuan tahun anggaran 2023 adalah sebesar 70,993. Kemudian untuk urutan yang ke-16 yaitu Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada dimensi 1, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran adalah sebesar 12,775 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 2, yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, memperoleh nilai 19,827 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah, memperoleh nilai 6,983 dari 15 nilai maksimal. Dimensi 4, penyerapan anggaran 10 dari 20 nilai maksimal. Untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah, memperoleh nilai 6,183 dari jumlah nilai maksimal 15. Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 15, yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Jadi total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2023 ini memperoleh nilai 70,769. Kemudian kita masuk ke urutan yang ke-17, yaitu Kabupaten Simalungun. Pada tahun anggaran 2023 ini, Kabupaten Simalungun memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan daerah untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah nilai 8,056 dari 15 jumlah nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,483 dari 20 nilai maksimal. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai maksimal 20. Dan dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,963 dari 15 nilai maksimal. Kemudian untuk opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 5,01 dari 15 nilai maksimal. Jadi untuk Kabupaten Simalungun total indeks pengelolaan keuangan daerah sebesar 70,512. Kemudian untuk urutan ke-18 yaitu Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran sebesar 5,865 dari 15 nilai maksimal. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 19,827 dari 20 nilai maksimal. Kemudian untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 11,638 dari 15 nilai maksimum. Kemudian untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 dari 20 nilai maksimum. Kemudian untuk dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,814. Kemudian untuk dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal yaitu 15. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun anggaran 2023 memperoleh nilai 70,146. Dan kita lanjut untuk urutan ke-19, yaitu Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten Labuhan Batu pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan daerah pada dimensi 1 sesuai dokumen perencanaan penganggaran adalah 11,041. Untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,827. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 14,483. Untuk dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 4,260. Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 5,01. Jadi total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 69,622. Dan untuk urutan yang ke-20 yaitu Kabupaten Karo. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karo untuk tahun anggaran 2023 pada dimensi 1 sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 13,579. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 14,138. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 8,017. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Kondisi keuangan daerah dimensi 5 memperoleh nilai 3,837. Dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai maksimal 15. Jadi total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karo tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 69,571. Kita lanjut untuk yang ke-21 yaitu Kota Tebing Tinggi. Untuk Kota Tebing Tinggi, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 pada dimensi 1 yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 9,913. Kemudian dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 13,793. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 14,483. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 13,333. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,961. Dan dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai maksimal 15. Jadi total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2023 adalah sebesar 69,484. Kemudian kita lanjut untuk urutan yang ke-22, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 pada dimensi 1 memperoleh nilai 9,181. Dimensi 2 memperoleh nilai 19,483. Dimensi 3 memperoleh nilai 6,465. Dimensi 4 memperoleh nilai 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,885. Dan dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai maksimal 15. Jadi untuk hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun anggaran 2023
memperoleh total indeks sebesar 69,15. Dan kita lanjut ke urutan yang ke-23, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada dimensi 1, yaitu sebesar 9,028. Dimensi 2 memperoleh nilai sebesar 14,827. Untuk dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 10,862. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai maksimal 20. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,495. Dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 10,005. Jadi total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan Padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 67,219. Kemudian kita lanjut untuk urutan yang ke-24, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan daerah tahun anggaran 2023 pada dimensi 1, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran sebesar 9,801. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai sebesar 19,655. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 5,948. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 1,555. Dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai maksimal 15. Total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2023 memperoleh nilai 66,961. Dan kita lanjut untuk urutan ke-25, yaitu Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pada dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebesar 6,422. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,655. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 6,983. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,838. Dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai maksimal 15. Total indeks pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Samosir tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 65,899. Dan lanjut untuk urutan ke-26. Ini adalah Kota Binjai. Kota Binjai pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 10,937. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai maksimal 20. Kemudian dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 7,759. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 13,333. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai
3,049. Dimensi 6, opini BPK atas LKPD memperoleh nilai 10,005. Total indeks hasil pengukuran indeks pembangunan daerah Kota Binjai tahun anggaran 2023 adalah sebesar 65,084. Dan kita lanjut untuk urutan ke-27, yaitu Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pembangunan daerah pada dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan nilai 11,937. Dimensi 2 pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 17,586. Dimensi 3 transparansi pengelolaan daerah memperoleh nilai 5,670. Dimensi 4 penyerapan anggaran memperoleh nilai maksimal 20. Dimensi 5 kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,916. Dimensi 6 opini BPK memperoleh nilai 5,01. Total indeks hasil pengukuran indeks pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2023 adalah sebesar 64,139. Kita lanjut untuk yang ke-28, Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan memperoleh hasil pengukuran indeks pembangunan daerah pada tahun anggaran 2023 untuk dimensi 1, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 10,606. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 19,483. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 7,759. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 0,983. Dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai 10,005. Total indeks hasil pengukuran indeks pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar 63,835. Kita lanjut untuk urutan yang ke-29, yaitu Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pembangunan daerah untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan nilai sebesar 9,420. Dimensi 2 pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai 19,655. Dimensi 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 5,948. Dimensi 4 penyerapan anggaran memperoleh nilai 15. Kondisi keuangan daerah dimensi 5 memperoleh nilai 0,749. Dimensi 6 opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 10,005. Total indeks hasil pengukuran indeks pembangunan daerah Kabupaten Batubara pada tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 60,778. Dan kita lanjut untuk urutan ke-30, yaitu Kota Sibolga. Kota Sibolga pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengukuran indeks pembangunan daerah untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dengan nilai sebesar
7,432. Kemudian untuk dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 19,655. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai sebesar 8,017. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 13,333. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 2,154. Dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh nilai 10,005. Total indeks hasil pengurangan indeks keuangan daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2023 memperoleh nilai sebesar 60,598. Kemudian untuk urutan ke-31 yaitu Kabupaten Nias Utara. Kabupaten Nias Utara pada tahun anggaran 2023 memperoleh hasil pengurangan indeks keuangan daerah pada dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 8,189. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja memperoleh nilai sebesar 18,276. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai sebesar 12,155. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai sebesar 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 0,899. Dimensi 6, opini BPK memperoleh nilai 5,01. Total indeks hasil pengukuran indeks pengelolaan daerah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2023 adalah sebesar 59,529. Untuk yang ke-32 yaitu Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memperoleh hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2023 pada dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 8,470. Dimensi 2, pengalokasian anggaran memperoleh nilai 12,586. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 14,741. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai 13,333. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 3,713. Dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah peroleh nilai 5,01. Total indeks hasil pengurangan indeks pengelolaan daerah Kota Tanjung Balai tahun anggaran 2023 adalah sebesar 57,854. Kemudian yang terakhir adalah Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 untuk dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran memperoleh nilai 9,148. Dimensi 2, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai sebesar 15. Dimensi 3, transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 9,052. Dimensi 4, penyerapan anggaran memperoleh nilai sebesar 15. Dimensi 5, kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 4,985.
Dan dimensi 6, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kosong. Total indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 adalah sebesar 53,185. Kemudian kita lanjut adalah evaluasi umum terhadap pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2023 yang dialami oleh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumatera Utara, di mana kita lihat untuk dimensi 1 itu sering kita temui adalah pertama rendahnya kesesuaian program RPJMD dengan RKPD, rendahnya kesesuaian program RKPD dengan KUA PPAS, kemudian yang ketiga rendahnya kesesuaian program KUA PPAS dengan APBD, kemudian yang keempat rendah sekali ini ya Bapak Ibu, bukan rendahnya, kesesuaian pagu RKPD dan KUA PPAS. Kemudian yang kelima yaitu rendah sekali kesesuaian pagu KUA PPAS dan APBD. Jadi di sini kita bedakan dan rendah sekali. Jadi di sini untuk dimensi 1 ada 5 indikator yang sering kita jumpai. Di sini yang paling sering kita jumpai adalah rendah sekali kesesuaian pagu RKPD dengan KUA PPAS. Rendah sekali kesesuaian pagu KUA PPAS dan APBD. Untuk dimensi 2 ini sering terjadi di mana pelayanan dasar standar pelayanan minimal itu tidak dianggarkan. Seperti kita lihat yang pertama yaitu yang sering tidak dianggarkan adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten kota. Kemudian yang kedua, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. Jadi setelah kita lihat untuk dimensi 2 alokasi anggaran yang merupakan pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal, kelima indikator ini sering tidak dianggarkan. Kemudian untuk dimensi 3 ada dokumen yang lewat dari 30 hari. Kemudian yang kedua yaitu dokumen tidak dapat diakses atau sulit ditemukan. Yang ketiga, hanya 28 dokumen yang terinformasi dari 29. Jadi satu dokumen tidak terinformasi. Kemudian dimensi 4, ini ada 2 indikator yang sering kita temukan yaitu penyerapan belanja modal tidak mencapai 80%. Kemudian untuk yang kedua yaitu penyerapan belanja tidak terduga tidak mencapai 80%. Kemudian untuk dimensi 5, ini sering kita temukan data yang di-input sudah benar, namun jika dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, maka akan didapatkan hasil pengukuran. Pertama, rendah di indeks fleksibilitas keuangan. Artinya, masih perlu untuk mengurangi belanja pegawai dan total kewajiban atau utangnya. Yang kedua, rendah sekali di indeks solvabilitas jangka pendek. Artinya masih perlu untuk mengurangi kewajiban atau utang jangka pendek dan meningkatkan cadangan kas dan investasi jangka pendek agar dapat memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya.
Kemudian yang ketiga yaitu rendah sekali di indeks solvabilitas jangka panjang, artinya masih perlu untuk mengurangi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Peningkatan total aset akan menambah penghasilan dalam pembangunan daerah. Dan yang keempat yaitu rendah sekali di indeks solvabilitas layanan. Artinya masih perlu untuk meningkatkan total aset tetap untuk memenuhi dan mempertahankan tingkat layanan untuk masyarakat. Kemudian untuk dimensi 6, di sini ada beberapa kabupaten kota yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Baik, kita lanjut. Untuk strategi peningkatan capaian predikat pengukuran indeks pengelolaan daerah, ini dapat kita klasifikasikan per dimensi, di mana dimensi 1, yang pertama yaitu diharapkan kita dapat memperkuat proses perencanaan anggaran dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan realistis, yang mencakup semua kemungkinan biaya dan variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran. Yang kedua yaitu dalam penyusunan anggaran harus didasarkan pada data historis yang akurat dan proyeksi keuangan yang memperhitungkan faktor-faktor risiko. Yang ketiga, hendaknya menyertakan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga, sehingga pengeluaran tambahan dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat, hendaknya menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian anggaran yang ketat dengan monitoring berkala terhadap realisasi anggaran, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, hendaknya kita dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, serta penggunaan teknologi manajemen anggaran yang tepat, yang dapat membantu dalam memantau dan mengendalikan pengeluaran secara lebih efektif. Ini dimensi 1. Nanti kita dapat diskusi untuk apa kira-kira masukan dari Bapak Ibu. Kemudian untuk dimensi 2, hendaknya kita dalam mengalokasikan anggaran, yang pertama ya, untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik pembangunan yang difokuskan pada pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang kedua, hendaknya kita dalam menganggarkan program, kegiatan, dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target standar pelayanan minimal atau SPM, dan pencapaian sasaran pembangunan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Ini untuk dimensi 2. Kemudian kita lanjut untuk dimensi 3. Hendaknya kita dapat meningkatkan transparansi dengan memperkuat transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran. Yang kedua, penggunaan teknologi dengan mengadopsi sistem informasi keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
Kemudian untuk dimensi 4, ini hendaknya pertama kita melakukan studi kelayakan yang komprehensif sehingga estimasi biaya menjadi lebih akurat. Yang kedua, hendaknya kita dapat membuat prioritas pembangunan yang jelas dan meminimalisir penundaan atau pembatalan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita membuat prosedur pengadaan yang mudah dengan mempersingkat birokrasi serta menjalin koordinasi yang baik antar lembaga teknis. Yang keempat, hendaknya kita mengalokasikan belanja modal yang mencukupi sehingga proyek yang direncanakan dapat terlaksana, serta menjaga ketersediaan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil, serta ketersediaan bahan baku pada proyek infrastruktur. Kemudian untuk yang kelima, ini melakukan pemetaan risiko bencana yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menganggarkan alokasi belanja tidak terduga. Masih di dimensi 4, yaitu hendaknya kita memperjelas kriteria kejadian tidak terduga sehingga ada definisi yang jelas dan objektif mengenai apa yang termasuk dalam kategori kejadian tidak terduga. Hal ini untuk mengurangi perbedaan interpretasi dan perdebatan dalam penggunaannya di daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu mempermudah proses pengajuan dan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga. Kemudian yang kedelapan yaitu memperjelas pembagian bagi hasil dengan membuat formula bagi hasil yang kompleks dalam penyaluran dana transfer. Dan untuk dimensi 5, sini sering sekali memang di sini memang sering sekali kita rendah. Maka untuk strategi yang dapat kita laksanakan yaitu pertama, hendaknya kita mengurangi kewajiban utang jangka pendek dengan melakukan perencanaan yang baik terkait belanja dalam APBD sehingga belanja pada daerah tidak dibiayai dari kewajiban utang jangka pendek. Ini yang kedua yaitu hendaknya kita dapat meningkatkan cadangan kas dengan meningkatkan pendapatan, menganalisis arus kas, dan monitor kas secara berkala. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mendorong iklim investasi pemerintah daerah, terutama investasi jangka pendek, karena sebagian besar daerah tidak memiliki investasi jangka pendek. Hanya daerah-daerah tertentu seperti daerah dengan pendapatan tinggi dan daerah penghasil tambang yang memiliki investasi jangka pendek. Maka hal ini perlu menjadi perhatian kita agar seluruh daerah mulai memiliki investasi jangka pendek sehingga dapat digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Dan untuk selanjutnya, mengurangi kewajiban atau utang jangka panjang, memiliki waktu jatuh tempo sehingga dalam beberapa tahun menjadi beban daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sampai dengan kewajiban utang jangka panjang tersebut terselesaikan sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Yang kelima yaitu memprioritaskan pembayaran kewajiban utang jangka panjang, terutama utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Yang keenam yaitu menggunakan kewajiban utang jangka panjang untuk membiayai kegiatan investasi prasarana atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Yang ketujuh, perlunya diversifikasi aset dengan menambah aset tetap seperti real estate, ini contoh ya Bapak Ibu, atau kendaraan yang mendukung operasional
melakukan analisis kinerja aset dengan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan mengambil keputusan yang tepat seperti menjual atau bisa juga disewa. Kemudian yang kedelapan yaitu perlunya petugas khusus untuk mengelola aset dari tahapan pendataan hingga perawatan aset serta ditambah dengan teknologi yang memudahkan inventarisasi aset daerah. Kesembilan yaitu lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset agar dapat disortir aset yang berpotensi dengan aset yang sudah tidak memiliki potensi. Yang ke-10 yaitu pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah secara rutin, serta pendampingan khusus kepada perangkat daerah yang memiliki cakupan aset yang luas serta sulit dijangkau. Dan untuk dimensi 6, seperti kita ketahui, ini hendaknya kita menjaga setiap tahunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk tetap menjadi wajar tanpa pengecualian. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan mungkin akan kita lanjut dengan tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Stop. Hah? Mana nih? Stop. Hah? Baik, pada Bapak Ibu kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak, izin Pak dari Nia Selatan Pak, Dari mana, Pak? dari Nia Selatan. Oh ya, siapa? Dari Nia Selatan. Ya Pak, silakan Pak. Izin Pak, saya hanya untuk ini aja sedikit ya memberi komentar karena secara nilai Nia Selatan sebenarnya sudah meningkat, cuman tadi di hasil penilaian itu masih belum dapat kategori kalau di angka seperti itu, karena Iya. memang masih di bawah nilai rata-rata sama di kurang standar deviasinya. Nah, yang ingin saya komentari ini kan mengenai penilaian ini dimensi 5. Dimensi 5 ya. Ya, Iya, siapa? ya. Eh, Maksud saya nanti bisa dibandingkan dulu kami dimensi 5 kami dengan Kota Medan seperti apa perbedaannya. Karena yang saya soroti di sini sebenarnya kalau dalam penghitungan dimensi 5 itu kan provinsi dibandingkan yang provinsi tersendiri untuk menghitung rasio dalam penilaiannya itu. Nah, kalau kabupaten sepertinya Selatan ini seluruhnya di Sumatera Utara ini dibandingkan juga dengan kota, maka nilai kami pasti akan sangat rendah karena secara PAD dan juga investasi pasti lebih kecil daripada yang kota. Eh, ini saran saja ya Pak dalam penghitungan Ya, dimensi 5 itu nanti kalau bisa diusulkan ke BSKD-nya ya kabupaten dan kota itu di beda cara penghitungan rasionya dalam penghitungan dimensi 5. baik, Eh, baik Pak. Iya, demikian yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain?
Silakan Pak, kita buka dulu tiga orang penanya nanti kita buat sesi selanjutnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Baik, Sapri, kalau ya izin, ya silakan ya, Pak. dari Padang Laos Utara Pak. Padang Lawas Utara. Baik Pak, Padang Lawas Ya, Utara. mau tanya nih Pak terkait dengan nilai dari Kabupaten Padang Laos Utara, khususnya untuk Ya, dimensi 6 Pak, ini dimensi 6 BPKD. ya. Ya, jadi yang mau kami tanyakan Pak, ini untuk predikat eh, opini BPK-nya itu Pak, untuk tahun 2023 itu Pak, itu kan kita memperoleh WTP Pak. BTP ya, betul. Cuman di penilaian dinilainya itu kan kami lihat itu sekitar 10, sekian gitu Pak. Iya, Jadi betul ya. gimana caranya Pak itu bisa kita dapat nilai maksimalnya Pak, yaitu 15 gitu. Karena kita lihat Oke, siap. dari Paluta 2 tahun berturut-turut itu WTP Pak. Jadi yang mau itu terkait dengan pengukurannya sendiri Pak. Ukurannya ya, siap. Satu lagi Pak terkait ini usul aja Pak. Ya, Mohon kiranya Pak nanti kita eh, kabupaten kota ini Pak disampaikan Pak untuk misalnya per dimensi itu kira-kira apa saja yang apa namanya yang perlu kita perbaiki ataupun rapornya lah Pak kira-kira begitu Pak per dimensinya ataupun program apa saja yang mungkin dari pengukuran di IPKD ini yang dari RPJMD ke RKPD yang mana saja yang tidak ada gitu Pak atau dimensi-dimensi yang lainnya Pak. Mungkin itu saja Pak dari Padang Lestari Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Untuk 1 orang penanya lagi. Orang penanya lagi, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Sapri Ya, siapa? dari Kabupaten Simalungun Pak. Ya, Simalungun. Mungkin Siapa? hampir sama Pak pertanyaannya yang di dimensi 6-nya Pak. Dimensi 6 Eh, ya. pada saat penginputan kan Pak, itu yang kalau memang 2022 dan 2021 tidak mendapatkan opini tidak bisa diinput Pak. 2002 dan 2022 dan 2021 Pak. 2021. Ini maksudnya gimana Pak? Apakah memang kan yang rata-rata Pak penilaiannya itu rendah di dimensi 6-nya Pak, yang opini 6. BPK. Ini BPK. Iya Pak, pada saat penginputan kita tidak bisa untuk mengirimkan yang 2022 dan 2021 Pak. Hanya bisa menginput di 2023 Pak. Hanya bisa di 2023 ya. Iya Pak, karena cuma 2023 Kabupaten Simalungun yang WTP Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya Pak, apakah memang tidak ada eh, apa ya namanya, tidak ada dispensasi untuk penilaian di dimensi 6 Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Tidak ada dispensasi ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan, di mana untuk yang pertama akan kita coba untuk menjawab, yaitu dari Kabupaten Nia Selatan ya. Untuk dimensi 5, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain,
tentu kalau dibandingkan dengan kabupaten kota, kota ya kita salah itu apanya ya. Jadi nanti Pak, ini kita hanya menyampaikan hasil dari pengukuran yang kita peroleh dari websitenya IPKD SKDN. Jadi nanti untuk selanjutnya pada tahap predikat itu akan dikelompokkan kepada klaster atau kemampuan keuangan daerah. Jadi kemampuan keuangan daerah itu nanti akan dikelompokkan kepada kemampuan klaster keuangan daerah tinggi, kemampuan daerah sedang, dan kemampuan daerah rendah. Jadi nanti dari yang kabupaten yang kemampuan keuangan daerahnya tinggi, nanti akan dikelompokkan siapa yang tertinggi di antara klaster yang tinggi tersebut. Kemudian kota nanti gitu juga Pak. Jadi kabupaten sendiri, kota sendiri, dan provinsi juga sendiri. Jadi nanti masing-masing dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerahnya atau klasternya. Jadi kabupaten dengan klaster tinggi, dengan klaster sedang, dengan klaster kemampuan keuangan daerah rendah. Jadi nanti untuk kota juga demikian Pak. Jadi nanti untuk kota juga dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerahnya. Untuk kota dengan klaster keuangan tinggi dengan tinggi, kemudian kemampuan keuangan daerah klaster sedang dengan sedang, kemudian kemampuan daerah dengan klaster keuangan rendah dengan rendah. Jadi nanti berdasarkan pengelompokan untuk kabupaten, kemudian kota dengan kota di seluruh Indonesia, Pak. Jadi diklusterkan, dikelompokkan berdasarkan kabupaten dengan klaster kemampuan keuangan daerah. Jadi nanti kita tunggu saja hasilnya. Mungkin kita harapkan 1 minggu ke depan mungkin sudah keluar, Pak. Jadi nanti juga kita membuat SK keputusan gubernur untuk hasil penetapan indeks pengelolaan keuangan daerah ini juga berdasarkan klaster keuangan daerah. Jadi tidak kita gabung berdasarkan klasternya. Jadi ini kita hanya menyampaikan untuk pemeringkatan dari hasil yang kita peroleh dari websitenya indeks pengelolaan keuangan daerah. Jadi itu untuk yang pertama. Kira-kira ada yang kurang jelas Pak, kira-kira biar kita tambahkan. Izin Pak, Ya. kalau saya lihat di websitenya kan kayak pemilihan klaster tinggi, rendah, sedang itu kan itu sepertinya daerah yang pilih ya, atau di kelompokan nanti. Karena di kami pilih tinggi, padahal sebenarnya kami kurang tahu juga bagaimana pengklasteran di tinggi, sedang, rendah Ya. itu. Izin Pak, boleh Bapak lihat di PMK 83 Pak, tahun 2023. Jadi di tahun 2023, Bapak boleh lihat nanti di Peraturan Menteri Keuangannya, PMK-nya, untuk klaster kemampuan keuangan daerah, itu Kabupaten Nias Selatan termasuk klaster mana dia. Jadi nanti di situ akan dikelompokkan berdasarkan klasternya gitu Pak. Jadi nanti bisa Bapak searching, nanti di internet ya, boleh Bapak searching nanti Peraturan Menteri Keuangan untuk klaster kemampuan keuangan daerah. Baik Pak, ada lagi Pak kira-kira? Baik, sudah Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk Kabupaten Padang Lawas Utara ya Pak, untuk dimensi 6, opini Badan Pengawas Keuangan, ini memang Pak 3 tahun berturut-turut, itu kalau dia 2023, berarti untuk 2021, 22, dan 23 itu harus WTP kalau memperoleh nilai maksimal 15. Jadi 3 tahun berturut-turut 21, 22, 23 itu harus wajar tanpa pengecualian. Tidak boleh ada salah satu di antara tahun ini memperoleh wajar dengan pengecualian. Tidak boleh Pak. Jadi syaratnya untuk memperoleh nilai maksimal adalah memperoleh wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut. Jadi mungkin kalau itu dimensi 6 ini setiap tahun kita usahakan kita jaga untuk dapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Baik, itu kira-kira Pak yang dari Padang Lawas Utara kira-kira sudah jelas Pak?
Sudah Pak, makasih Pak. Oke, ya, makasih Pak. Baik, untuk yang ketiga yaitu dari Simalungun ya Pak. Untuk pengukuran 2022 dan 2021 tidak bisa diinput ya Pak tadi Pak ya. Tidak bisa diinput. Kemudian untuk tahun 2023 itu memperoleh wajar tanpa pengecualian. Itu ya Pak. Jadi Pak, begini ceritanya Pak. Kalau dalam pengukuran indeks pembangunan daerah, apabila sudah lewat waktu itu ada istilahnya validasi dan tidak divalidasi. Untuk BPK itu dalam penginputannya kita validasi Pak. Untuk yang WTP. Jadi yang WTP itu kita harus ada validasi. Kemudian untuk yang tidak WTP atau WDP itu tidak boleh kita validasi Pak. Jadi kalau untuk 2021, 2022 mungkin itu sudah tervalidasi Pak. Jadi tidak bisa diinput kembali. Jadi untuk tahun 2023 itu WTP, maka itulah yang kita pakai. Jadi itu Pak untuk dimensi 6. Dan untuk yang selanjutnya mungkin dimensi 6 ini bisa kita jaga Pak ya untuk memperoleh wajar tanpa pengecualian. Baik, gimana Pak dari Simalungun kira-kira? Pak Abed? Baik Pak, terima kasih. Mungkin Ya. kalau memang tidak ada dispensasi dengan nilai memang yang sudah dikeluarkan, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan tetap menjaga Pak untuk keseimbangan di wajar tanpa pengecualian Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Baik, makasih Pak Abed. Eh, Mungkin ada lagi Bapak Ibu, kita buka lagi untuk season kedua yang ingin mengajukan. Baik, silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, izinkan saya untuk acara rapat webinar kita ini, yaitu di mana di sini kita masih menunggu di mana untuk hasil predikat ya, hasil predikat untuk provinsi, untuk kabupaten dan untuk kota, kita masih menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri. Karena ada mungkin pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan predikat untuk seluruh Indonesia nih Pak. Jadi kita di sini untuk indeks pembangunan daerah ini adalah ceritanya seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu mungkin ada beberapa provinsi, kabupaten ataupun kota yang belum selesai mengukur atau masih banyak kendala-kendala yang lain, dan kita mungkin berharap dapat kita sampaikan nanti kepada Bapak Ibu kalau sudah keluar hasilnya, mungkin lewat grup aja Pak ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk hasil ini nanti akan kita buat surat keputusan gubernur untuk penetapan hasil pengukuran indeks pembangunan daerah berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah, yaitu klaster tinggi, sedang, dan rendah. Jadi nanti per kabupaten yang mempunyai klaster tinggi, kita akan membuat berdasarkan klaster tinggi per kabupaten. Kemudian klaster sedang kita akan rekapkan berdasarkan klaster sedang. Kemudian untuk yang klaster rendah kita akan rekap berdasarkan klaster rendah. Jadi SK yang akan kita buat nantinya atau surat keputusan gubernur itu nantinya berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah. Begitu juga untuk provinsi, kita akan diklasterkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kemampuan klaster keuangan daerah kita. Jadi kemudian selanjutnya nanti ada wacana, Bapak Ibu ya, kita sampaikan di sini, ada wacana bahwasannya ada nanti modul atau analisis dari setiap hasil yang diperoleh dari
provinsi, kabupaten, kota. Jadi nanti ada modul analisis di mana kita nanti akan menganalisis apa-apa saja kekurangan dan kelemahan dari per tiap dimensi. Jadi nanti ini masih dalam wacana dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri akan membuat modul. Jadi di sini nanti hasil dari indeks pengangguran daerah ini akan dianalisis oleh mereka. Untuk yang provinsi dan kabupaten kota kita akan mencoba untuk menganalisis juga. Jadi kita sedang menunggu untuk modul dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya kita Pak untuk pengukuran pengangguran daerah ini karena Kementerian Dalam Negeri sangat antusias sekali untuk agar seluruh Indonesia ini memperoleh predikat yang baik. Dan kita selama ini memang berharap bahwasanya dari tahun ke tahun kita berharap untuk memperoleh predikat yang baik. Jadi dari hasil pengukuran indeks pembangunan daerah ini hanya 3 yang predikatnya itu adalah baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Jadi kita berharap kita dari tahun ke tahun hasil kita, predikat kita adalah baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan salam sehat. Horas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.